Berbohong lagi ya. Namaku Eric Morton, peretas nomor 1 di dunia. Program yang aku kembangkan di Garrett Group memenangkan penghargaan emas internasional. Tapi CEO itu, tunanganku sendiri, memberikan bonus $10 juta kepada seorang anak magang. Dan sekarang dia memecatku. Penghargaan emas internasional. Ini pencapaian pertama bagi Garrett Group. Tepat sekali. Ini berhasil mengalahkan seluruh organisasi top di negara ini. Tuan Morton sungguh luar biasa. Kenapa kalian berbisik-bisik? Kalian mengobrol saat jam kerja? Kamu dipecat. Kemasi barangmu dan pergi sana. Apa? Memesan makanan luar? Kamu pikir perusahaan ini adalah rumahmu? Bukan begitu, Nona Garrett. Aku melewatkan jam makan siang demi mengejar tenggat waktu. Jadi... Bekerja saat makan siang? Itu justru membuktikan kalau kamu tidak efisien. Kamu juga dipecat. Oh, sudah menyeduh goji beri? Kamu mau pensiun di sini? Kamu juga dipecat. Biar aku memberitahumu sesuatu. Ayahku dulu sangat lembut, membiarkan kalian bermalas-malasan. Sekarang aku kembali dari luar negeri. Aku tidak akan menoleransi penalu malas di perusahaan ini. Masih tidur? Apa kamu pikir karena bertunangan denganku, kamu bisa berbuat sesuka hatimu? Bangun. Kamu tidur saat bekerja ya? Nona Garrett. Questor berhasil memenangkan penghargaan itu, dan itu mengundang banyak rasa iri. Akhir-akhir ini, kita terus diserang pihak tidak dikenal. Aku berjaga di kantor sepanjang waktu untuk memperkuat model pertahanan kita. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, dan akhirnya aku tertidur sebentar. Cukup. Aku tidak peduli apa alasanmu. Dilarang tidur di kantor. Kamu terus membahas soal penghargaan dan kode pertahanan itu. Apa yang ingin kamu buktikan? Bahwa kamu sangat ahli? Bahwa kamu begitu kompeten? Atau mungkin perusahaan ini tidak berjalan tanpamu? Atau barangkali bahwa aku tidak bisa menyentuhmu? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak peduli maksudmu. Aku resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat. Apa kamu yakin? Tentu saja. Selain itu, pertunangan kita resmi dibatalkan. Karena sudah bermalas-malasan dan memiliki niat terselubung padaku, kesabaranku sudah cukup habis. Aku tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya? Jika kamu tidak memanipulasi ayahku, mana mungkin dia akan memaksaku bertunangan denganmu? Kamu ingin menikahiku? Seorang karyawan biasa? Kamu bukan levelku. Pergi dari sini. Baik. Aku akan pergi. Tapi, Questor memenangkan penghargaan itu. Pimpinan Garrett sudah menjanjikan bonus $10 juta padaku. Tolong. Apa kamu benar-benar berpikir kesuksesan Questor adalah jasamu? Itu karena grup Garrett memberimu wadah yang luar biasa. Minta bonus setelah dipecat? Kamu sedang bermimpi. Sekarang keluar. Mackenzie. Jangan menyesali hal ini. Sekarang, banyak pihak tidak dikenal ingin meretas Questor dan menjatuhkan grup Garrett jika bukan karena aku. Apa grup Garrett berhenti tanpamu? Eric, kamu terlalu sombong. Nona Garrett, Tuan Morton. Questor kembali diserang pihak tidak dikenal. Apa semua orang IT payah? Apa kita harus mengandalkannya? Nona Garrett. Dia sudah dipecat. Aku tidak percaya tanpamu. Grup Garrett tidak bisa menghentikan serangan kecil seperti ini. Semoga beruntung. Apakah kontrak miliaran dolar dengan grup Garrett sudah siap? Sudah siap, tapi Nona Monroe, kami baru saja menerima kabar Mackenzie telah memecat Tuan Eric Morton. Apa kamu serius? Kabar itu baru datang dari grup Garrett. Mereka bahkan membatalkan pertunangan itu. Cepat, ke grup Garrett. Nona Monroe, apakah Eric benar-benar seberharga ini? Apa yang kamu ketahui? Grup Garrett melonjak beberapa tahun terakhir, bahkan memenangkan medali emas kompetisi internasional.
Semua itu karena teknologi milik Eric. Aku tidak menyangka Mackenzie memecatnya. Bodoh sekali dia. Bakat seperti Eric harus didapatkan oleh grup Monroe. Lalu kerjasama dengan grup Garrett? Tanpa Eric, grup Garrett tidak layak bekerja denganku. Siapkan mobilnya. Apa? Mackenzie Mimcat Eric? Cepat, siapkan mobilnya. Dan satu lagi, batalkan semua kerjasama dengan grup Garrett. Mackenzie membiarkan Eric pergi. Lupakan kerjasama dengan grup Garrett. Batalkan saja sekarang juga. Siapkan mobilnya. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak mengetahuinya. Lawan kita terlalu kuat. Kita tidak bisa menahan mereka lagi. Nona Garrett, Eric seharusnya belum pergi. Diam. Apapun caranya hari ini, kamu harus mengadang mereka. Nona Garrett, hanya tersisa 8%. Hubungi Eric. Akan terlambat jika kita menunggu. Kalian semua tidak berguna. Jumlah kalian sangat banyak, tapi tidak bisa menandingi Eric. Apa gunanya mempekerjakan kalian? Nona Garrett, program yang aku tulis mungkin bisa memperkuat Quester dan adanya. Apa kamu serius? Ini adalah kode untuk memperkuat sistem pertahanan Questor. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. Aku melihat komputernya menyala. Aku hanya berniat mematikannya. Baik. Kembali bekerja. Berhasil. Ini benar-benar berhasil. Ternyata memang berhasil. Luar biasa. Justin Porter hanya seorang pemagang, tapi dia bisa sehebat ini. Kerja bagus. Seperti yang aku katakan, grup Garrett bisa berjalan lancar tanpa bantuan Eric. Terima kasih, Nona Garrett. Semua ini adalah hasil kerja tim. Kerangka kode ini bergaya Eternal Night Star. Bagaimana kamu mempelajarinya? Kerangka milik Eric identik dengan milik Eternal Night Star. Sejujurnya kepadamu, Eternal Night Star adalah mentorku. Justin adalah murid Eternal Night Star? Aku tidak pernah mendengarnya menyebutnya. Dia sangat rendah hati. Aku mengerti. Dia orang yang paling aku kagumi. Sayangnya, dia selalu sangat misterius. Bisakah kamu memperkenalkanku kepadanya? Tentu, aku bersedia. Tapi mentorku sedikit eksentrik. Aku harus mencari waktu yang tepat. Aku mengerti. Kamu sangat berbakat. Kamu bisa jadi karyawan tetap sejak dulu. Kenapa kamu masih menjadi magang? Nona Garrett, jangan menyalahkan Eric. Dia hanya ingin aku mendapatkan banyak pengalaman. Itu sebabnya dia menjadikanku sebagai magang untuk mengerjakan pekerjaannya. Kamu mengerjakan pekerjaan Eric. Kamu mengerjakan semua pekerjaannya? Jadi itu artinya, kode inti untuk program Questor juga kamu yang menulisnya. Nona Garrett, Eric bernat baik. Dia ingin aku mencari pengalaman. Makanya begitu. Mana mungkin dia begitu? Tidur saat bekerja, itu satu hal. Tapi merundung karyawan baru dan mencuri hasil kerjanya, aku akan meminta pertanggungjawabannya. Eric, memangnya kenapa kalau kodenya bagus, tetap aku yang diuntungkan? Sebentar lagi, tunanganmu akan menjadi milikku juga, Nona Garrett. Apa benar Questor buatannya? Eric sepertinya bukan orang begitu. Ayo pergi. Ayo kita periksa. Lihat dirimu, Eric. Masih berkeliaran di sini? Kamu pikir tanpa bantuanmu, grup Garrett tidak bisa bertahan? Sayangnya, aku harus mengecewakanmu. Justin dengan mudah memperkuat sistem pertahanan Questor dan memblokir serangannya. Dia memperkuat Questor?
Maafkan aku, Eric. Bagaimanapun juga, Questor adalah hasil karyaku. Jadi, tanpa izin darimu, aku berinisiatif memperkuat pertahanan Questor dan memblokir serangannya. Sejak kapan Questor menjadi hasil karyamu? Lagi pula, sistem pertahanan ini jelas aku yang menulisnya tadi pagi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku melihat komputermu masih menyala dan hanya ingin mematikannya. Kamu mencuri sistemku, kan? Aku Cukup, Eric. Berhenti bersandiwara. Kamu memakai jabatan insinyur kepala untuk merundung karyawan baru dan memanfaatkan Justin menulis kode. Aku sudah tahu kebenarannya. Justin adalah pencipta asli Questor. Aku mengumumkan bahwa bonus $10 juta perusahaan akan diberikan kepada Justin. Terima kasih, Nona Garrett. Mackenzie, aku mengira kamu hanya manja dan keras kepala, tapi ternyata kamu itu bodoh. Coba pikirkan, dia hanyalah seorang magang. Mana mungkin dia membuat Questor, program kelas dunia yang legendaris? Diam. Biar ku beritahu kamu, Justin adalah murid peretas ternama, Eternal Night Star. Murid Eternal Night Star? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Kamu mempercayai omong kosong itu? Justin itu orangnya rendah hati. Wajar kalau kamu tidak tahu. Tidak sepertimu. Kamu sombong dan suka pamer. Jika Justin tidak membuat Questor, kenapa dia sangat ahli dalam memperkuat sistem pertahanan? Sedangkan kamu sudah lama sekali menindas Justin. Kamu harus meminta maaf sekarang. Mackenzie, aku yang membuat Questor. Dia mencuri sistem pertahanan itu. Dia hanyalah seorang penipu. Aku tidak akan meminta maaf. Kamu masih ingin menggertak? Menggertak ya? Aku bertanya sekali lagi. Apa kamu akan meminta maaf? Tidak akan. Dengar Mackenzie? Dulu aku karyawan Garrett Group, dan aku bisa menahan sikapmu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Minggir. Hei, tunggu sebentar. Apa? Kamu mau aku meminta maaf? Jangan bermimpi. Tuan Chen, aku hanya anak magang rendah. Mana berani meminta maafmu? Namun, kamu dulu kepala insinyur kami dan memiliki akses rahasia inti. Sebelum kamu pergi, kami harus melakukan pemeriksaan. Justin benar. Seseorang, geledah dia sampai tuntas. Jangan biarkan dia membawa rahasia perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menginginkannya lagi, mengerti? Tentu saja tidak. Kami juga harus memeriksa ponselmu. Siapa yang mengetahui jika kamu sudah mencadangkan sesuatu secara rahasia? Kamu benar. Seseorang, periksa itu. Lepaskan. Mackenzie, jangan melewati batas. Eric, jika tidak menyembunyikan apapun, kenapa tidak membiarkan kami memeriksa? Kamu jelas menyembunyikan sesuatu. Periksa dengan teliti. Dimengerti. Justin, kembalikan itu. Apa hakmu untuk memeriksa ponselku? Karena kamu sangat panik, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Kerangka kerja Questor 2.0. Sempurna. Kerangka kerja ini milikku sekarang. Apa yang kamu temukan? Nona Garrett, lihat. Ini kerangka kerja Questor 2.0 yang baru aku perbarui untuk grup Garrett. Dia sebenarnya juga menyalin ini. Dia hanya ingin mencurinya demi keuntungan. Itu bohong. Aku yang menulis kerangka kerja itu. Beraninya kamu mencari alasan? Ayahku pasti sudah buta karena berpikir untuk menikahkanku denganmu. Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia membusuk di penjara. Mackenzie, kamu yang buta. Masih bersikap sok kuat? Aku akan menunjukkan rasanya padamu. Berhenti. Ini adalah Grace Monroe, CEO Monroe Group. Monroe Group adalah raksasa teknologi. kenapa Nona Monroe datang tiba-tiba? Dia pasti ke sini untuk berkolaborasi.
Monroe Group sudah mengirimkan proposal kerjasama $1 miliar kepada Questor. Tepat sekali. Begitu kita mendapatkan proyek Nona Monroe, aku akan memberimu 10 juta. Terima kasih, Nona Garrett. Aku akan mengurusmu nanti. Hello, Nona Monroe. Aku CEO dari Garrett Group, Mackenzie Garrett. Aku dengar Garrett Group cukup buta hingga memecat Tuan Morton. Aku mengumumkan bahwa kolaborasi senilai $1 miliar sudah dibatalkan. Apa? Selain itu, aku mengundang Tuan Morton bergabung dengan gaji $50 juta, ditambah dengan berbagai bonus. 50 juta? Eric? Gaji $50 juta untuk Eric? Apa kamu serius? Eric mungkin hebat, tapi dia tidak seberharga itu. Benar. Gaji $70 juta ditambah bonus. Walsh Group secara resmi mengundang Tuan Morton untuk bergabung. Eleanor Walsh, CEO Walsh Group. Dia juga ada di sini? Dan dia menawarkan 70 juta. Aku mengundang Tuan Morton untuk bergabung dengan gaji $100 juta ditambah dengan bonus. 100 juta? Ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? 3 grup besar itu memperebutkan more Eric Ton. Apa dia memang sehebat itu? 3 grup besar itu. Kenapa mereka sangat menginginkan Eric? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Apa kehebatan Eric? Bagaimana dia membuat 3 CEO cantik mengundangnya secara pribadi dan bahkan menawarkan harga tinggi? Justin, ada apa ini? Nona Garrett, mereka pasti mengira Questor diciptakan oleh Eric. Karena itu, masuk akal. Ada sesuatu yang kalian tidak ketahui. Justin adalah pencipta asli Questor. Eric ini hanyalah pecundang yang memanfaatkan pendatang baru dan mencuri pujian mereka. halo ketiga CEO, aku adalah pencipta Questor, Justin Porter. Pencipta Questor, kamu? Jangan bermimpi. Apa kamu mengira kami seperti Mackenzie yang begitu buta dan delusi? Kenapa kami harus mempercayai simpanan sepertimu? Kamu licik, kamu adalah orang yang mencuri pujian itu. Aku? Grace dan yang lainnya bukan tipe orang yang berbohong. Kenapa mereka? Justin, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Garrett, aku mengerti sekarang pasti Eric sudah lama mengkhianati grup Garrett dan bekerja sama dengan mereka. Eric mencuri Questor 2.0 dan berencana menjualnya kepada mereka. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tidak bisa dipercaya, Eric. Kamu pengkhianat. Kamu tidak punya hati. Setelah ayahku memperlakukanmu dengan baik. Selama 5 tahun terakhir, aku sudah bekerja banting tulang. Membantu ayahmu mengembangkan grup Garrett dari perusahaan kecil kelas 3 sampai sesukses sekarang. Lalu kamu? Hanya berdasarkan ucapannya saja, kamu mau memenjarakan aku. Siapa yang sebenarnya tidak punya hati? Diam. Grup Garrett bisa sesukses sekarang. Karena ayahku membangunnya sendirian. Apa hubungannya denganmu? Berani-beraninya kamu mengakui itu? Tidak tahu malu. Eric, grup Garrett menghidupimu selama 5 tahun. Sudah tidak tahu terima kasih, sekarang kamu menjual rahasia perusahaan. Dengan melakukan ini, apa kamu berani menatap ketua Garrett? Dasar pria, munafik, dan licik. Apa hakmu menasehatiku? Diam. Masih tidak menyesal juga. Baik. Justin, laporkan Eric karena merundung pendatang baru dan karena mencuri rahasia perusahaan. Beritahukan kepada seluruh industri. Aku akan memastikan reputasinya hancur. Kamu? Dimengerti. Kamu tidak akan berani. Mackenzie, apa kamu memang sebodoh itu atau hanya pura-pura bodoh? Seluruh industri sudah mengetahui satu-satunya alasan grup Garrett sukses adalah karena Eric. Dengan kemampuan ayahmu, kalau hanya mengandalkannya, grup Garrett sudah hancur sejak lama. Kamu bicara omong kosong. Grup Garrett mungkin tidak sebesar 3 perusahaan milikmu itu, tapi aku bukan orang lemah. Kalian menyogok Eric untuk mencuri rahasia kami. Akan kulaporkan kalian ke seluruh industri. Lihat saja nanti. Kamu akan hancur bersama Eric. Kamu? Mackenzie, hentikan ini sekarang juga. Iya, bukan
Bukankah ayah sedang perjalanan bisnis? Kenapa ayah tiba-tiba kembali? Kamu berani bertanya begitu? Untung aku pulang lebih awal. Jika tidak, grup Garrett pasti sudah hancur di tanganmu. Maafkan aku, semuanya. Mackenzie baru saja kembali ke Amerika. Dia tidak mengerti apa-apa. Ayah, Diam. Aku sangat kecewa kepadamu. Selama 5 tahun terakhir, semua ini adalah berkat Eric. Hingga grup Garrett sesukses sekarang. Tega-teganya kamu. ayah. Aku tahu ayah menyukai Eric. Tapi jangan berikan semua kredit hanya kepadanya saja. Ayah yang membangun grup Garrett. Dengan darah dan keringat sendiri. Apa yang kamu ketahui? Teknologi inti milik grup Garrett dikembangkan sepenuhnya oleh Eric tanpa dia. Aku tidak mempercayainya. Kamu? Tolong jangan marah. Eric-lah, dia membocorkan rahasia perusahaan. Kamu? Tutup mulutmu. Dasar sampah tidak tahu diri. Jika Eric tidak menerimamu, kamu tidak akan berada di sini. Berani-beraninya kamu. Ayah, kenapa dia tidak memilih orang lain? Dia jelas melihat bakat Justin. Lalu menyuruh Justin menulis Questor. Mackenzie, omong kosong apa yang Justin katakan kepadamu? Kamu percaya dia menulis Questor? Kamu yang menulis programnya kan? Seseorang? Ambilkan laptop, biarkan dia menulis ulang kodenya. Jika kamu bisa menulis satu baris, aku akan mempercayaimu. Tuliskan sekarang. Ada apa? Sedang buntu saat menulis. Mackenzie, kamu melihatnya? Lihat saja dia. Pimpinan Garrett, tentu aku bisa menulisnya. Aku mengetahuinya. Aku sudah menyinggung Eric. Kamu tidak menyukaiku. Karena memang begitu, sebaiknya aku pergi saja. Tunggu Justin. Ayah. Justin murid dari Eternal Night Star. Dia bakat yang sangat langka. Kenapa ayah mempersulitnya? Hentikan omong kosong ini. Dia, Mackenzie, kamu mempercayai omong kosong ini? Dia itu? Pimpinan Garrett, aku sudah dipecat dari grup Garrett. Aku akan pergi sekarang. Kamu mencuri rahasia grup Garrett. Kamu berpikir bisa pergi begitu saja? Jangan bermimpi. Diam. Eric, Mackenzie harus meminta maaf padamu. Pulang dan beristirahat sekarang. Dalam beberapa hari, aku menyuruhnya meminta maaf padamu. Itu tidak perlu dilakukan. Terima kasih sudah menerimaku dulu. Aku mengabdi dengan baik selama ini. Sekarang kita sudah impas. Mari berpisah di sini. Aku menyuruhmu berhenti. Mackenzie. Jika mau pergi, silakan. Pertama, batalkan pertunangannya. Jangan mendekati aku lagi. Kedua, tinggalkan kerangka kerja Questor 2.0. Ketiga, meminta maaf pada Justin. Mackenzie. Aku setuju membatalkan pertunangan itu. Apa yang kamu lakukan? Berarti gue tahu kan? Kamu... Semuanya sudah dihancurkan. Oh, Eric, kenapa harus jadi begini? Tuan Morton sangat setia pada grup. Tapi saat dia pergi, ponselnya pun harus dihancurkan. Ini sudah keterlaluan. Grup Garrett akan segera hancur. Minta maaf pada pria munafik ini. Mustahil dilakukan. Kalau begitu, kamu tidak boleh pergi. Mackenzie, minggir dari jalanku. Aku tidak mau. Dia sudah lama memanfaatkan Justin. Jika aku tidak mengetahuinya secara kebetulan, dia akan terus menindas Justin selamanya. Dia harus meminta maaf. Jika tidak, aku akan melaporkan kejahatannya ke industri. Minta maaf. Tidak akan pernah. Kamu yang memaksaku. Mackenzie. Aku sudah mengirimkannya. Aku memberimu kesempatan. Kamu tidak mengambilnya. Sekarang lihat reputasimu hancur berantakan. Hati nuraniku bersih. Keadilan akan menang. Masih mau menggertak? Mulai hari ini, tidak ada tempat bagimu di industri ini. Nona Garrett, kita ada masalah. Para mitra menelepon meminta pembatalan kerja sama mereka. Membatalkan kerjasama? Semuanya baik-baik saja. Kenapa membatalkan? Kerjasama? Karena Tuan Morton. Dia? Kamu harus melihatnya di internet. Internet sedang heboh. Di internet? Patrick Garrett itu sangat biasa dan tidak kompeten. Hal terbaik yang pernah dia lakukan adalah mempekerjakan Eric 5 tahun lalu. Iya, untuk membalas budi itu, Eric menolak banyak tawaran dengan harga tinggi. Namun akhirnya malah dipecat oleh putrinya sendiri. Ini benar-benar sangat lucu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku tidak mempercayainya. Garrett Group jelas-jelas dibangun
oleh ayahku dengan segala yang dia miliki. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku tahu Garrett Group sudah berakhir, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Sepertinya, kita masih meremehkan pengaruh yang dimiliki Tuan Morton. Tuan Morton, Harper Group harus mendapatkannya. Orang biasa seperti Eric, bagaimana dia bisa menyebabkan kehebohan media? Dia pikir dia itu siapa? Aku sudah menjual semua saham Garrett Group. Semuanya harus menjualnya sekarang juga. Jual sahamnya. Lalu bagaimana dengan Questor? Tanpa adanya Eric, orang-orang bodoh di Garrett Group itu, siapa yang bisa menangani pembaruan Questor? Itu akan menjadi tidak berharga. Itu sangat masuk akal. Aku juga akan menjualnya. Kenapa? Ini jelas-jelas adalah kesalahan Eric. Kenapa mereka malah menyerang Garrett Group? Kenapa? Nona Garrett, lihat ini. Nilai pasar Garrett Group baru saja anjlok. Nona Garrett. Kamu melihatnya? Selama 5 tahun terakhir, grup Garrett telah bergantung pada Eric. Setelah Eric meninggalkan grup Garrett, dia akan mencapai kesuksesan besar. Tanpa Eric, grup Garrett bukan apa-apa. Apa aku benar-benar salah? Eric, Mackenzie bersikap tidak dewasa. Jangan merendahkan dirimu sepertinya. Grup Garrett sedang diambang kehancuran. Berpikirlah secara dewasa. Tetap di sini. Bisakah kamu membantu grup Garrett? Aku memohon kepadamu. Kenapa dia harus melakukannya? Tuan Morton memberikan seluruh hidupnya untuk membantu perkembangan grup Garrett. Alih-alih merasa bersyukur, grup Garrett malah berkhianat setelah dibantu. Kamu mencoba menghancurkan Tuan Morton. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Beraninya kamu meminta Tuan Morton tetap tinggal? Tuan Morton, kamu berada di masa jaya. Jangan menyia-nyiakannya di tempat ini. Eric, aku memohon kepadamu. Kamu ingin aku tetap tinggal? Eric, jika kamu mau tinggal, apapun syarat yang kamu miliki, sebutkan saja. Tuan Morton. Jika meminta bantuan, tunjukkan rasa hormat. Pertama, suruh dia meminta maaf padaku. Tentu saja. Apa yang kamu tunggu? Minta maaf pada Eric sekarang. Mohon padanya untuk menyelamatkan grup Garrett. Mackenzie, apa harus menunggu grup Garrett hancur untuk mengakui bahwa kamu salah? Tidak. Kalau Eric tetap tinggal, dia pasti akan mendatangiku. Nona Garrett. Kamu tidak boleh meminta maaf. Mereka hanya memuji Eric karena mereka mengira dia yang menciptakan Questor. Tapi, aku adalah pencipta utama Questor. Selama kamu melewati ini, dan semua orang mengetahui kebenarannya, aku pasti akan membantumu. Kembali ke puncak. Diam. Grup Garrett memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu mencoba menghancurkanku? Ayah, apa yang ayah lakukan? Justin benar. Semua orang meremehkan grup Garrett sekarang. Hanya karena mereka mengira Eric adalah pencipta utama Questor. Begitu mereka melihat bakat Justin, grup Garrett akan menemukan jalan keluar. Mackenzie, diam. Tidak, aku akan mengatakannya. Eric, kalau kamu mau mengencaniku, tunjukkan ketulusanmu. Kalau kamu pikir bisa menekanku, aku tidak akan pernah tunduk. Minta maaf di depan umum. Akui Justin adalah pencipta utama Questor. Aku bersedia membiarkanmu tetap di sini dan mengejarku. Kalau tidak, semoga beruntung mencari jalan keluar. Eric, kamu? Ketua Garrett, sebelum kamu menarik kembali Tuan Morton, kamu harus membawa putrimu untuk memeriksakan matanya. Kamu menyia-nyiakan 5 tahun waktu Morton. Ketua Garrett. Sudah waktunya melepaskan dia. Perusahaan ini sudah sangat kacau, tapi kamu masih ingin menyeretnya. Aku akhirnya mengusir orang itu. Tidak akan lama lagi aku pasti punya kesempatan dengan Mackenzie. Eric, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang tidak menghargai itu. Diam. Kamu pikir Eric akan menyukai sapi bodoh yang manja dan sombong? Itu aku. Aku membuang harga diriku dan memohon kepadanya sebelum dia setuju bertunangan denganmu. Apa? Semua ini karena aku terlalu memanjakanmu. Aku memanjakanmu hingga kamu menjadi sombong dan ceroboh. Grup Garrett cepat atau lambat akan hancur olehmu. Ayah. Nona Garrett, jangan bersedih. Baik itu dari penampilan, pendidikan, ataupun latar belakang, kamu unggul dalam segalanya. Jadi, bagaimana mungkin Eric tidak tertarik? Pimpinan Garrett pasti sudah terlalu lama terpengaruh olehnya, sehingga dia sengaja menghambatmu. Semuanya akan membaik seiring waktu.
Justin, terima kasih. Sama-sama. Jangan khawatir, Nona Garrett. Aku akan melakukan segalanya untuk membantu grup Garrett kembali ke puncak. Saat rekan bisnis kita semua pergi, prioritas utama kita sekarang adalah mengembalikan kepercayaan pasar pada grup Garrett. Aku mengerti, Nona Garrett. Grup Starlight baru saja meluncurkan 3 tender proyek keamanan siber. Mereka pemain besar dalam pertahanan. Jika grup Garrett mendapatkan proyeknya, itu akan menjadi seperti mendapatkan dukungan dari grup Starlight. Setelah itu, segalanya akan lancar. Ini akan membuat seluruh industri melihat kekuatan Garrett Group. Masuk akal. Belakangan ini, kamu harus menyempurnakan Questor lagi. Pastikan merebut proyek Starlight Group. Idealnya, merebut ketiganya sekaligus. Tenang saja. Questor peraih medali emas dunia. Tidak ada tandingannya di dunia. Ini benar-benar sangat aman. Terima kasih atas undangan kalian. Tapi, setelah 5 tahun di Garrett Group, aku merasa sangat lelah. Aku ingin beristirahat sejenak. Begini, bagaimana kalau begini Pak Morton? Kamu tidak perlu ke kantor setiap hari. Cukup menjadi konsultan teknis Monroe Group. Sesekali saja, datang membantu teknologi kami. Benar sekali. Pak Morton, kami sedang bersiap mengajukan tawaran proyek Starlight Group. Tolong bantu kami. Selama kamu setuju, syaratnya bisa kita bicarakan. Karen. Terima kasih, Tuan Morton. Tuan Morton, kebetulan sekarang waktunya makan malam. Bagaimana kalau kita menikmati makan malam bersama? Iya, Tuan Morton. Bergabung bersama kami. Tolong bergabung bersama kami. Baik. Silakan duluan. Kenapa dia harus memasuki mobilmu? Mobilku juga ada di sini. Tuan Morton, gunakan mobilku saja. Kenapa dia harus memasuki mobilmu? Mobilku juga ada di sini. Tuan Morton, gunakan milikku saja. Masuki milikku. Gunakan mobilku saja. Sudah. Berhenti. Semuanya masuki mobilku. Oke. Tuan Morton, silakan duluan. Eric ini. Bagaimana dia membuat 3 CEO cantik sangat menyukai dirinya? Aku harus mengungkap wajah aslinya kepada seluruh industri ini. Jangan khawatir, Nona Garrett. Aku pasti akan membantumu. Aku harus menghubungi Eternal Night Star. Jika Mackenzie sampai mengetahui bahwa aku adalah penipu, aku akan tamat. Kepada Tuan Eternal Night Star, halo. Aku adalah seorang pemrogram dari grup Garrett. Aku sudah lama mengagumimu dan ingin menjadi muridmu. Aku menawarkan $1 juta sebagai biayanya. Apa ini memungkinkan? Sudah lama aku tidak membuka forum. Justin? Menjadi murid formalitas saja tidak apa-apa. Aku bersedia membayar $2 juta. Aku sangat mengagumimu. Tolong berikan aku satu kesempatan. Aku mau membayar biaya 3 juta. Bagaimana menurutmu? Dia menipu hadiah 10 juta, lalu menghabiskan 3 juta untuk membeli status pelajar, agar bisa terus menipu Mackenzie. Ini kesepakatan yang sangat menguntungkan. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Baik. Siapa itu? Haley Dalton? Eric. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Tidak mau mengajakku masuk. Masuk. Silakan. Silakan minum airnya. Terima kasih. Haley, ada apa kamu ke sini? Aku langsung ke intinya saja. Atasan mengutusku untuk memintamu menjabat sebagai Direktur Teknis Starlight Group untuk mengawasi keamanan siber dalam pengujian lelang proyek ini. Aku? Iya. Direktur Teknis? Jangan bercanda. Grup Starlight merupakan pemain besar di pertahanan Summerview. Jabatan Direktur Teknis itu sangat penting. Aku tidak mungkin bisa. Kamu terlalu rendah hati. Kamu peretas terbaik di dunia.
Kamu sangat memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain. Tapi kami memiliki dukungan pemerintah. Atasan mengatakan bahwa aku harus menjadi wakilmu. Aku ingat kamu mengatakan, kamu ingin bersamaku setiap hari. Bukankah ini sempurna? Waktu itu aku masih muda. Aku belum mengerti apa-apa. Kenapa kamu sangat gugup? Hanya bercanda. Eric, banyak kekuatan asing mencoba mencuri dari pertahanan Summerview. Grup Starlight diserang oleh ribuan serangan siber setiap hari. Kami membutuhkan bakat sepertimu. Hailey, aku tidak akan berbohong. Aku sedang menjadi konsultan teknologi untuk 3 perusahaan lain. 3 perusahaan itu juga sedang melakukan penawaran untuk proyek Grup Starlight ini. Jika aku memimpin proses ini, itu tidak adil bagi lainnya. Begini saja. Bergabung dengan kami setelah penawaran selesai. Kedengarannya bagus? Oke. Bagus. Jadi, kita sepakat. Aku akan menunggu. Ini luar biasa. Mulai sekarang, aku murid resmi dari Eternal Night Star. Justin, mitra dari grup Garrett berkurang menjadi di bawah 20%. Kita sedang diambang kebangkrutan. Bisa bangkit kembali atau tidak, bergantung sepenuhnya pada penawaran ini. Bisa kamu menanganinya? Jangan khawatir, Nona Garrett. Aku baru saja meningkatkan Quester, menjamin semuanya akan aman. Kamu sudah mendengarnya? Grup Starlight kabarnya merekrut Eternal Night Star sebagai CTO baru mereka. Benarkah? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Eternal Night Star bergabung ke grup Starlight. Sebagai CTO mereka? Melihat kemampuan mentorku, itu sangat mungkin terjadi. Namun, dia selalu rendah hati. Dia tidak pernah memberitahuku. Katanya dia sangat misterius. Banyak organisasi mencoba melacak dan mengungkap identitasnya, tapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana grup Starlight menemukannya? Starlight memang didukung oleh pemerintah. Kabarnya, mereka awalnya ingin dia memimpin proses tender ini. Tapi dia menghindari konflik. Jadi dia tidak terlibat. Menghindari konflik? Konflik apa? Ternyata, tim bimbingannya sedang bersaing dalam tender. Kamu adalah muridnya. Berarti tim bimbingannya adalah grup Garrett. Justin, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia juga membimbing Quester kita. Nona Garrett, mentorku selalu memberiku saran teknis. Aku sudah terbiasa, jadi aku tidak terpikir menyebutkannya. Berkat bimbingannya, grup Garrett pasti memenangkannya. Justin, setelah kita mendapatkan proyek ini, aku memberimu bonus $10 juta. Terima kasih, Nona Garrett. Biaya magang $3 juta itu sangat sepadan. Eric benar-benar ada di sini. Kamu mengetahui dia bergabung dengan perusahaan mana? Sejujurnya, aku sudah menyelidikinya. Grup Monroe, Grup Walsh, dan Grup Harper. Dia tidak bergabung dengan mereka. Grace dan orang-orangnya pasti sudah mengetahui bahwa Eric adalah penipu, jadi mereka mencampakkannya. Itu masuk akal. Nona Garrett. Eric sangat merugikan grup Garrett. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Wah, ternyata orang incaran seluruh industri Eric. Kenapa kamu sendirian? Ada masalah? Berhenti berpura-pura. Statusmu sebagai penipu sudah terbongkar, jadi mereka mencampakkanmu. Jika kamu meminta maaf pada grup Garrett, aku mungkin memberimu pekerjaan. Tapi sekarang, Justin adalah kepala insinyur grup Garrett. Bahkan jika kamu ingin kembali sekarang. Memberikan Tuan Morton pekerjaan? Memangnya grup Garrett sudah layak? Mackenzie, Tuan Morton sekarang menjadi konsultan teknis gabungan bagi ketiga perusahaan kami. Kamu, tunjukkan rasa hormat. Jika tidak, jangan menyalahkan kami jika bertindak keras. Menjadi konsultan bagi 3 perusahaan sekaligus? Dia? Kalian bertiga apa sudah gila? Apa kalian tidak takut dia menipu kalian? Tuan Morton adalah pemain terbaik di sini. Tentu kami sangat mempercayainya.
Kami tidak seperti orang-orang itu. Buta dan juga sangat bodoh. Menganggap penipu sebagai orang yang asli. Waspada, jangan sampai kalian tertipu. Aku rasa aku akan mengecewakanmu. Justin adalah murid dari Eternal Night Star. Perangkat lunak grup Garrett. Dikembangkan di bawah bimbingannya. Mana mungkin kami bisa tertipu? Bimbingan dari Eternal Night Star? Apa kamu serius? Aku mendengar bahwa dia akan segera menjadi direktur teknis di grup Starlight. Tapi dia tidak mengikuti penawaran ini demi menghindari konflik kepentingan. Jika memang begitu keadaannya, grup Garrett benar-benar dibimbing Eternal Night Star. Bukankah artinya mereka pasti menang? Mengenai proyek-proyek grup Starlight, grup Garrett bertekad memenangkannya. Mendapatkan ketiga proyek itu, hal itu sangat mungkin terjadi. Kalian bertiga bersiap pulang dengan tangan hampa. Mackenzie pernah mengatakan sebelumnya bahwa Justin merupakan murid Eternal Night Star. Aku tidak mempercayainya. Tapi melihatnya begitu sangat percaya diri, itu tidak terlihat seperti kebohongan. Mungkinkah memang benar bahwa grup Garrett benar-benar mendapatkan bimbingan dari Eternal Night Star? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan merasa khawatir. Pria penuh kebohongan seperti Justin tidak bisa dipercayai. Iya. Proses penawaran akan segera dimulai. Tuan Morton benar. Meskipun Justin murid Eternal Night Star, memangnya kenapa? Mengambil ketiga proyek itu tidak akan mudah. Kita masih punya kesempatan. Benar. Semuanya, aturan lelangnya sangat sederhana. Grup Starlight sudah menyiapkan program pertahanan. Semua tim lelang akan bersaing bersama. 3 tim pertama yang menembus programnya akan memenangkan lelang. Selanjutnya, mohon perwakilan perusahaan menghubungkan program lelang kamu ke sistem ini. Justin, ini bergantung padamu. Jangan khawatir, Nona Garrett. Quester pasti menjadi yang pertama. Semuanya bersiap. Mulai. Garrett Group sangat mengagumkan. Mereka jauh memimpin. Quester milik Garrett Group memang hebat. Langsung mencapai 34% di awal. Keunggulan yang sangat besar. Sepertinya Eternal Night Star membimbing mereka. Pak Morton, karena Garrett Group dibimbing Eternal Night Star, wajar kalau kita tertinggal. Selain itu, sistem Quester sudah sangat matang dan jauh lebih lengkap dari kita. Sangat wajar jika Garrett Group melampaui kita. Kematangan Questor alasan mereka memimpin. Tapi jangan tertipu. Justin itu penipu. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan potensi penuh Questor. Jadi jangan khawatir. Nanti, kita punya banyak kesempatan untuk menyalip. Sombong sekali. Bakat Justin sudah sangat jelas. Kamu cuma orang yang mencari nama dan berani memfitnahnya. Tidak percaya? Mari membuktikannya. Masih mau menggertak? Mau bertaruh? Jika Garrett Group menjadi juara hari ini, kamu harus meminta maaf di depan umum dan mengakui sudah mencuri rahasia mereka. Tuan Morton, jangan setujui dia. Justin itu bagaimanapun juga. Begini saja. Grup Garrett tidak perlu menjadi juara pertama. Asalkan grup Garrett masuk 3 besar, aku menganggap kamu sudah menang. Tapi, jika grup Garrett tidak berhasil masuk, kamu dan Justin harus meminta maaf secara terbuka. Apa kamu punya nyali? Tuan Morton. Eric, kamu sombong sekali. Takut? Questor adalah pemenang medali emas internasional. Apa yang harus aku takuti? Siapapun yang mundur adalah pecundang. Setuju. Kamu akan kalah. Hari ini, aku pasti akan membongkar kedokmu. Tuan Morton, bagaimana jika... Lihat, grup Monroe akan segera menyalip mereka. Grup Monroe benar-benar menyalip mereka. Tuan Morton, kamu benar-benar memprediksi segalanya. Bagaimana mungkin? Grup Walsh dan Grup Harper juga mengejar. Ayo. Justin, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana bisa begini? Quester adalah pemenang medali emas dunia. Kenapa bisa kalah dari grup Monroe? Lihat, Grup Walsh akan melewati Grup Garrett. Grup Garrett sudah berada di posisi ketiga. Grup Harper terus mengejar mereka. Kalau mereka tersalip sekarang, grup Garrett akan pulang dengan tangan hampa. Justin, aku sedang berbicara denganmu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nona Garrett, aku juga tidak mengetahui alasannya. Tidak ada alasan bagi Questor untuk kalah. Ya. Mereka tidak hanya akan kalah, tapi terdepak dari posisi 3 besar. Mereka akan pulang membawa kekalahan.
Diam. Selamat kepada grup Monroe. Penerobosan berhasil dilakukan. Peringkat pertama. Selamat kepada grup Walsh. Penerobosan berhasil dilakukan. Peringkat kedua. Jarak grup Harper dan Garrett makin menyempit. Mungkin pada detik terakhir, mereka benar-benar akan tersalib. Justin, cepat. Bergeraklah lebih cepat. Nona Garrett, aku sedang mengusahakannya. Tapi, Lihat, grup Harper dan grup Garrett seri. Keduanya berada di angka 99%, tersisa satu langkah lagi. Justin, aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Kamu harus mengambil posisi ketiga. Kalau tidak, kamu. Selamat kepada grup Harper. Penerobosan berhasil dilakukan. Peringkat ketiga. Selamat kepada grup Monroe, grup Walsh, dan grup Harper. Perwakilan tim, tolong. Hentikan semua operasi dan segera turun panggung. Tuan Martin, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kita benar-benar mengalahkan grup Garrett. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Sialan. Hanya kurang satu langkah. Hanya satu langkah lagi. Ya, hanya kurang satu langkah lagi. Mackenzie, seandainya kamu menemukan program yang kompeten, kamu pasti mendapatkan posisi itu. Sangat disayangkan. Kamu memilih penipu seperti Justin. Saat Eric masih di sana, Garrett Group memenangkan penghargaan EMAS International. Sekarang setelah Eric pergi, Garrett Group tidak bisa mendapatkan proyek lokal. Perbedaannya benar-benar seperti bumi dan langit. Pantas saja internet benar. Orang-orang bodoh di Garrett Group itu bahkan tidak bisa meningkatkan Quester. Dipandu oleh Eternal Night Star, dan hanya sebatas ini kemampuan mereka, ini pasti palsu. Mackenzie, kamu harus meminta maaf. Justin, Nona Garrett, aku. kamu bahkan tidak masuk 3 besar. Apakah ini rencana sempurna yang kamu janjikan padaku? Aku mengerti. Ini pasti ulah Eric. Dia mencuri kode inti Questor dan memberikannya kepada ketiga perusahaan itu. Dengan menggunakan Questor, mereka merancang sistem yang lebih unggul. Itulah cara mereka mengalahkan kita. Sialan kamu, Eric. Kamu mencuri rahasia Garrett Group, dan kamu ingin aku meminta maaf? Bermimpi saja. Aku akan melaporkan mereka. Ketiga perusahaan itu hanya menang, karena Eric mencuri dan meningkatkan Questor Garrett Group. Ini benar-benar penjiplakan. Mereka harus didiskualifikasi. Pemenang yang sebenarnya adalah Garrett Group. Mencuri Questor? Apa kamu serius? Aku tidak tahu. Eric dahulu insinyur kepala di Garrett Group, kini dia konsultan mereka di Monroe Group, dan ketiganya kebetulan berhasil lolos. Itu jelas sulit untuk dijelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tangan kami bersih. Kami sama sekali tidak mencuri apapun. Mackenzie, selain buta dan tidak berperasaan, aku rasa kamu juga pecundang yang buruk. Dengan presiden sepertimu, grup Garrett sudah tamat. Lihat ini. Kami menang dan kamu menuduh kami mencuri kode inti grup Garrett. Mackenzie, seharusnya kamu merasa malu. Siapa sebenarnya yang tidak memiliki malu? Kamu menjiplak tapi tetap merasa benar? Cukup. Sebelum kompetisi dimulai, tim kami sudah meninjau seluruh programnya. Program dari ketiga perusahaan itu berbeda jauh dari kerangka Quester. Sama sekali tidak ada plagiarisme. Tidak mungkin. Quester adalah pemenang medali emas dunia. Jika mereka tidak menjiplak, bagaimana mereka bisa menang? Kami menang. Berkat bantuan Tuan Morton. Semua orang mengetahui, Tuan Morton adalah pencipta asli Questor. Dia meninggalkan grup Garrett. Dia bisa menulis program lebih baik. Hanya orang sepertimu yang mempercayai Justin. Tapi dia itu penipu yang tidak bisa meningkatkan Questor. Nona Garrett. Pasti itu mereka pelakunya. Untuk menutupi plagiarisme itu, mereka sengaja memfitnahku. Mentorku, Eternal Night Star, akan segera menjadi CTO di grup Starlight. Aku pastikan dia membelaku dan menyelidiki mereka bertiga. Benar. Dia akan mencari kebenarannya dan membereskan urusan grup Garrett. Semuanya, aku Lila Benson, wakil CTO. Selain rapat penawaran hari ini, grup Starlight akan memberikan pengumuman besar. Kami mengundang orang penting.
sebagai CTO kami. Sepertinya, rumor itu memang benar. Aku sangat ingin melihat wajah ahli misterius ini. Iya, di mana dia? Guruku akan segera datang. Tunggu saja kamu didiskualifikasi. Meski belum menemui Eternal Night Star, karena aku sudah mengeluarkan 3 juta untuk biaya sekolah, dia harus menghormatiku. Kemungkinan terburuknya, aku akan memberinya lebih banyak uang. Pasti akan baik-baik saja. Aku ingin tahu kepribadian orang hebat ini. Dia tidak akan. Sungguh mendiskualifikasi tawaran kita, kan? Bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika pecundang yang sedang beraksi. Jangan menganggapnya serius. Eric, kamu masih menggertak. Aku akan memastikan guruku memberimu pelajaran. Pencuri tidak tahu malu ini. Tepat sekali. Eternal Night Star harus bertindak. Untuk seluruh industri ini. Selanjutnya, mari menyambut dengan tepuk tangan meriah. Eric, kamu akan mati. Mari menyambut Tuan Eric Morton. Apa, Tuan Morton? Mengundangnya? Director Technis, bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah seharusnya Eternal Night Star? Kenapa malah Eric? Apa mungkin Eric adalah Eternal Night Star? Apa? Itu mungkin saja. Eric memang selalu menjadi ahli teknologi ternama di industri ini. Dia menjadi Eternal Night Star. Sebenarnya masuk akal. Halo semuanya, namaku adalah Eric Morton. Pertama-tama, aku berterima kasih kepada Starlight Group atas pengakuan mereka. Beberapa orang terus bersikeras mengaku sebagai murid Eternal Night Star, bahkan memakai nama itu untuk mengancam Tuan Morton. Kalau melihatnya sekarang, itu semua bohong kan? Menyombongkan diri di depan Eternal Night langsung. Jika berita ini tersebar, akan menjadi bahan tertawaan. Justin, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Mana mungkin Eric adalah Eternal Night Star? Jika dia memang benar, kenapa dia mau menerimaku? Ini palsu. Pasti ini palsu. Guruku mungkin tidak mau muncul, jadi Eric memanfaatkan situasi untuk menjadi direktur. Dia guruku sendiri. Mana mungkin aku tidak mengenalnya? Tidak mungkin dia adalah Eric. Si Brandel tidak tahu malu itu. Jika Eric memang Eternal Night Star, kenapa dia mau menetap di Garrett Group selama 5 tahun? Mungkin saja mereka tidak bisa mendapatkan Eternal Night Star, jadi mereka memilih Eric. Pasti begitu. Aku mengerti. Mereka pasti memakai koneksi Eric demi mendapatkan program penilaiannya. Mereka itu curang. Benar sekali. Mereka melakukan kecurangan. Aku ingin melaporkan ini. Kamu? Nona Benson. Alasan ketiga perusahaan itu memenangkan tender adalah karena Eric mendapatkan prosedur evaluasi lebih awal. Ini adalah kecurangan. Ini tidak adil. Jadi begitu kejadiannya. Pantas saja ketiga perusahaan itu menang. Dia sedang berbohong. Kami tidak berbuat curang. Tidak curang? Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa ketiga perusahaan pemenang itu semuanya memiliki Eric sebagai konsultan teknis mereka? Itu hanya membuktikan bahwa Tuan Morton sangat ahli dan memberikan bimbingan luar biasa. Tidak seperti Garrett, yang mempercayai penipu, kalah bersaing, tidak terima kekalahan, dan sekarang berbohong untuk memfitnah kami. Omong kosong. Aku menuntut grup Starlight menyelidiki ini. Berikan penjelasan kepada semua penawar. Benar sekali, ini harus diselidiki. Jika tidak, ini tidak adil. Selidiki. Cukup. Tuan Morton sudah menyatakan bahwa tim yang dibimbingnya ikut menawar. Dia menghindari konflik kepentingan dan tidak pernah mengakses prosedur evaluasi. Mackenzie Garrett, apa kamu mendengarnya? Mackenzie Garrett, Nona Benson sudah mengatakannya. Tuan Morton tidak pernah memiliki akses ke program inti itu. Itu tidak mungkin. Aku tidak mempercayainya. Kamu pasti sedang melindungi Eric Morton. Beraninya kamu mempertanyakan dan memfitnah Starlight Group secara terbuka. Mackenzie Garrett, dari mana asal keberanianmu itu? Mackenzie Garrett, jika kemampuanmu rendah, segera lakukan refleksi. Ini adalah Starlight Group. Ini bukan tempatmu untuk mengamuk. Aku mengamuk? Questor memenangkan medali emas internasional. Jika ini dilakukan secara adil, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kamu. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak mengetahuinya. Nona Benson, ini gawat. Aliansi Veritas tiba-tiba saja bergerak. Mereka mencoba mencuri teknologi pertahanan terbaru milik Summerview. Apa? Aliansi Veritas? Benar. Zeus, peringkat kedua di papan peringkat. Skeleton peringkat ketiga. Apollo peringkat keempat. Dan Thanos di peringkat kelima. Di dalam aliansi Veritas ini, keempat pemimpin mereka telah muncul.
Kabarnya mereka berempat baru saja menembus sistem pertahanan Pentagon bulan lalu. Pentagon memberikan imbalance $10 miliar. Tapi mereka semisterius Yongye Xingchen. Ada orang yang membayar untuk mendapatkan data inti kapal induk Summerview. Kalian mau menyerahkannya sendiri, atau kami harus menghancurkan sistem pertahanan grup Starlight dan mengambilnya sendiri? Kamu ingin mencuri data inti dari kapal induk Summerview kami? Jangan bermimpi. Sepertinya grup Starlight tidak tahu apa yang baik. Jangan salahkan kami jika membobol sistemnya dan mengambil semua rahasia pertahanan milik grup Starlight. Peringatan. Sistem pertahanan grup Starlight sedang diserang. Beritahukan semua personel Departemen Teknologi agar segera melapor untuk bertugas. Tahan serangan ini bagaimanapun caranya. Iya, Pak. Ini adalah sistem yang baru saja bertanding. Karena terhubung ke sistem grup Starlight, juga sedang diserang. Sistem pertahanan diaktifkan secara otomatis. Red Leaf Starfish juga perusahaan teknologi yang terkenal, tapi melawan aliansi Paretas. Mereka tidak bertahan semenit pun. Aliansi Paretas benar-benar sangat kuat. Eric, apa kamu punya keberanian untuk bersaing denganku secara adil? Mari lihat siapa yang bertahan lama di bawah serangan aliansi Paretas secara adil dan jujur. Apa kamu berani? Itu yang bagus. Aliansi Paretas tidak mungkin memberikan programnya kepada Eric sebelum pertandingan ini. Ini membuatnya terasa adil. Ada kecurangan atau tidak, semuanya akan terlihat dengan jelas. Eric, jika kamu menang kali ini, aku akui ketiga perusahaan itu mengalahkan grup Garrett dengan keahlian mereka sendiri. Aku akan meminta maaf padamu secara terbuka. Tapi jika kamu kalah, kamu harus mengakui secara publik bahwa kamu mencuri sistem grup Garrett dan memberikan ketiga proyek mereka kepada grup Garrett. Atas dasar apa? Apa? Apa kamu merasa takut? Aku pasti akan melaporkanmu sampai tuntas. Quester milik grup Garrett telah dibobol. Apa? Bagaimana ini mungkin terjadi? Lihat ini, 3 perusahaan lain juga ditembus. Tapi waktu aktif mereka lebih lama dari grup Garrett. Sepertinya ketiga perusahaan ini tidak berbuat curang. Grup Garrett sudah kalah. Mereka memang tidak sebanding. Lihat itu, Mackenzie. Kami tidak curang. Kamu saja yang kurang ahli. Sekarang, apalagi pembelaanmu? Tidak mungkin aliansi Paretas memihak ketiga perusahaan kami. Bagaimana bisa begini? Kenapa Quester bisa kalah? Justin sudah memperbaruinya. Dia hanya mengubah beberapa parameter sepele hanya untuk membodohimu. Justin, beri aku penjelasan sekarang. Nona Garrett, aku. Nona Garrett. Waktu itu, aku sedang tidak sehat. Saat aku memperbarui Questor, ada bagian yang tidak maksimal. Tidak maksimal? Apa kamu tahu betapa pentingnya tender ini? Bagi grup Garrett, kamu masih berani teledor? Mati kamu. Jangan khawatir, Nona Garrett. Meski tanpa Questor, aku bisa membantumu mendapatkan proyek grup Starlight. Lihat situasinya. Masih berani bicara omong kosong? Aku? Nona Garrett. Aku memohon padamu. Percaya padaku sekali lagi. Nona Benson, aliansi Paretas sudah bergerak. Untuk memblokir serangan, satu-satunya cara sekarang adalah memanggil Paretas nomor 1, Eternal Nightstar. Dan aku adalah muridnya. Asalkan kamu setuju memberikan ketiga project Starlight kepada grup Garrett, aku akan memintanya membantu menyelesaikan krisis Starlight ini. Benar sekali. Dia memang benar. Kabarnya Eternal Nightstar telah mengalahkan aliansi Paretas sendirian. Melihat kondisi Starlight Group sekarang, mungkin hanya Eternal Nightstar yang bisa menyelamatkannya. 3 proyek untuk mengamankan seluruh sistem. Starlight Group tidak akan merugi. Mungkin Starlight Group akan benar-benar setuju. Tidak. Ini tidak adil. Kami memenangkan proyek karena prestasi. Kenapa memberikannya kepada Garrett Group? Karena Justin bisa mendatangkan Eternal Nightstar. Memangnya kamu bisa? Eric, aku mengakui salah menilaimu sebelumnya. Membantu mereka bertiga mengalahkan Garrett Group. Kamu memang punya kemampuan. Tapi seberapapun hebatnya kamu, bisakah kamu mengalahkan Eternal Nightstar? Nona Benson, cepat tentukan pilihan. Starlight Group hampir saja hancur. Eric, aku menghargaimu yang membantu menghalangi aliansi Paretas. Lila, kamu. Nona Benson berencana membiarkan Eric membantu? Itu aliansi Paretas. Benarkah Eric bisa menghentikan mereka? Nona Benson, apa maksudmu? Kamu mengabaikan guruku, Paretas terbaik dunia, dan lebih memilihnya. Apa dia bisa menghentikan mereka? Jika dia gagal, kode inti helicarrier akan dicuri.
Kamu akan menjadi pengkhianat Summerview. Bisakah kamu bertanggung jawab atas itu? Mengundang Eternal Nightstar. Baik. Jika kamu benar bisa mendatangkannya, aku memberikan 2 proyek lagi. Total 5 proyek untuk Garrett Group. Tapi masalahnya, dasar penipu. Apa kamu sanggup mendatangkannya? Aku. Eric Morton, di sebelah sini. Justin, kenapa kamu masih menunggu? Dapatkan bintang malam abadi. Bagaimanapun caranya. Akan aku lakukan, Nona Garrett. Aku pergi sekarang. Aku tidak memedulikannya. Mari kita coba. Paling buruk, aku membayar lebih. Guru, apa kamu di sana? Guru, aku memerlukan bantuanmu. Meskipun Eric seorang profesional di industri ini, dibandingkan peretas kelas dunia, mungkin ada perbedaan besar. Grup Starlight pasti sedang putus asa hingga mendatangi dirinya. Siapa orang ini? Kamu berani mengganggu aliansi peretas? Pergi dari sini. Atau aku membongkar data keluargamu dan menyebarkannya di internet. Dasar tikus-tikus tidak berguna. Membongkar data keluargaku? Apa menurutmu kamu bisa? Kamu tidak akan bisa. Kamu akan tamat. Thanos, kamu, pergi. Bongkar data orang ini. Mengerti. Banyak gaya sekali. Guru, kalau kamu mau membantu, sebutkan saja harganya. Justin, apa kata bintang malam abadi? Apa dia bisa datang? Guruku masih sibuk. Dia belum membalasnya. Tunggu sebentar. Nona Benson, apa kamu melihatnya? Dalam pertandingan seperti ini, si kecil Eric tidak ada gunanya. Dia hanya akan dibongkar identitasnya dan dipermalukan. Orang Summerview ini setidaknya menyadari kemampuannya. Thanos, apa kamu menemukannya? Orang ini agak aneh. Beri aku waktu lagi. Aku pasti akan. Tapi aku sudah menemukanmu. Thanos nama aslinya Carla. Lahir tahun 1992. Apa? Bagaimana mungkin? Eric berhasil membongkar identitas Thanos, peringkat 5 peretas dunia. Ya Tuhan. Informasimu sekarang tersebar di seluruh internet. Bersiap diburu oleh Pentagon. Sialan. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa melacak informasiku? Lihat reaksinya. Informasinya pasti asli. Bukankah itu berarti kemampuan Eric lebih hebat dari Thanos? Sudah 5 tahun sejak dia lulus, dan dia berkembang pesat? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengalahkan Thanos? Dia peringkat 5 dunia. Kebenarannya sudah ada di depan mata. Tuan Morton jelas jauh lebih baik daripada para penipu itu. Mungkin Tuan Morton bisa melindungi Starlight Group melawan Hacker Empire. Benar sekali. Dia hanya beruntung melawan Thanos. Jangan senang dulu. Itu benar. Masih ada Zeus, Skull, dan Apollo. Peringkat mereka lebih tinggi dari Thanos. Saat mereka berempat bekerja sama, Eric pasti akan kalah. Thanos, dasar payah. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi pria dari Summerview itu. Kamu. Jangan terburu-buru. Kamu berikutnya. Apa? Skull, nama asli Donald, berusia 32 tahun. Berasal dari Maroko. Sialan, bagaimana dia bisa melacak kita? Sudah menikah, 1 putra dan 2 putri. Mana aku tahu? Siapa sebenarnya orang ini? Kita harus segera memikirkan rencana. Pentagon sudah mulai memburu kita secara global. Jika tidak menemukan jalan, kita semua akan habis. Ya Tuhan, 5 peretas terbaik di dunia semuanya sangat misterius. Banyak organisasi ternama telah mencoba melacak mereka. Mereka semua gagal. Eric sebenarnya mengungkap 4 orang sekaligus. Bagaimana dia melakukannya? Ini sungguh mengerikan. Bukankah ini artinya kemampuan Eric lebih unggul dari mereka berempat? Itu omong kosong. Saat ini, mereka sedang menyerang jaringan Starlight Group. Eric hanya memanfaatkan situasinya. Itu bisa dimengerti. Eric hanya mengungkap Zeus dan lainnya. Itu tidak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun. Lalu apa kamu bisa melakukannya? Aku. Kamu pecundang yang hanya membual. Kamu tidak tahu malu. Jika aku mencobanya, aku belum tentu kalah darinya. Mengungkap identitas bukan hal hebat. Eric, jika kamu memang sehebat itu, maka kalahkan mereka berempat. Lindungi Starlight Group. Mengalahkan mereka? Apa itu sulit? Sulit? Benarkah? Eric, kamu hanya membual. Mereka berempat adalah yang terbaik di dunia. Perhatikan baik-baik. Lihat, sistem pertahanan Starlight Group mulai menyerang balik. Pemulihan sistem pertahanan Starlight selesai. Bagaimana mungkin? Itu kamu. Aku mengenali metode seranganmu.
Kamu adalah Eternal Night Star. Benar. Aku juga ingat. Itu dia. Sialan. Eternal Night Star. Dia, Eric Martin. Eric benar-benar Eternal Night Star. Secara sendirian, dia mengalahkan 4 pemimpin aliansi hacker. Dia pasti Eternal Night Star. Pantas saja ada rumor kalau grup Starlight mengundang Eternal Night Star untuk menjadi CTO mereka, tapi mereka mempekerjakan Eric Morton. Semuanya sekarang terasa masuk akal. Kalian pergi saja. Pulang dan tunggu Pentagon memburu kalian. Eternal Night Star. Pak Morton, apakah itu benar? Mungkinkah kalau kamu adalah si Eternal Night Star Mysterious? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi Eternal Night Star? Itu tidak mungkin terjadi. Bukankah kamu bilang Eternal Night Star adalah mentormu? Siapa sebenarnya kamu ini? Identitas mentorku adalah rahasia, jadi aku belum pernah menemuinya. Namun, tidak mungkin itu Eric. Aku sudah mengiriminya pesan. Begitu dia melihatnya, dia pasti akan datang. Apakah kamu sedang membicarakan soal ini? Bagaimana kamu memiliki riwayat obrolan aku dan mentorku? Karena ini adalah akun milikku. Satu kata oke membuatku mendapatkan 3 juta. Bukan kesepakatan yang buruk. Apa? Kamu tidak mungkin Eternal Night Star. Tidak mungkin kamu adalah Eternal Night Star. Menyombongkan diri kepada Eric kalau Eternal Night Star adalah mentormu tanpa mengetahui. Kalau Eric adalah Eternal Night Star. Menghabiskan 3 juta demi memancing Eric hanya untuk mendapatkan satu kata oke. Dia membodohimu tanpa kamu menyadarinya. Sungguh lucu. Kalian ini. Tanggal itu. Benar sekali. Itu hari saat aku meninggalkan grup Garrett. Dia berpura-pura menjadi muridku di depanmu, lalu dia menghabiskan 3 juta. Untuk membuat kebohongannya berhasil, agar dia bisa terus membodohi orang bodoh sepertimu. Justin. Nona Garrett, ini tidak seperti kelihatannya. Kamu tamat. Aku sangat mempercayaimu. Beraninya kamu membohongiku. Nona Garrett, aku hanya khilaf sejenak. Tidak. Itu bukan sekedar khilaf sejenak. Aku memeriksa latar belakangmu kemudian. Gelar kamu, riwayat hidup, dan penghargaanmu semuanya palsu. Kamu penipu berantai. Apa? Tega sekali kamu. Cukup. Ini adalah Starlight Group. Selesaikan urusanmu di tempat lain. Jangan membuat keributan di sini. Demi seorang penipu, dia memecat peretas terbaik dunia, Mackenzie. Benar-benar bodoh. Dia dan Eric bahkan sempat bertunangan. Jika ada Eric, sulit untuk membayangkan kesuksesan Garrett Group nantinya. Tapi Mackenzie menghancurkan semuanya sendiri. Memang orang yang beruntung. Tidak pantas di keluarga malang. Aku bersyukur. Dia tidak menikahinya. Banyak kolega sedang menunggu untuk menemuimu. Oke. Eric, Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu Eternal Night Star? Jika kamu memberitahuku, aku. Apa kamu akan mempercayaiku? Aku sudah memberitahumu bahwa aku menulis Quester, dan dia mencuri sistem pertahanannya. Dia hanyalah seorang penipu. Lalu kenapa kamu tidak membuktikan diri? Seandainya kamu mau membuktikan diri, aku. Cukup, Mackenzie. Kenapa aku harus membuktikan padamu? Memangnya aku berutang padamu? Kamu menolak mengakui kesalahanmu. Kamu keras kepala dan egois. Kamu merasa paling benar. Tidak, Eric. Dengarkan aku. Aku sudah lama mengikutimu. Aku pengikutmu yang paling setia. Lihat, jika kamu membuktikan kamu Eternal Night Star, aku akan mempercayaimu sepenuhnya. Aku. Apa yang ingin kamu katakan? Maksudmu adalah, jika aku adalah sosok Eternal Night Star yang berharga, kamu akan mempercayaiku? Tapi jika aku hanya pekerja rendahan bernama Eric Morton, aku tidak pantas kamu percayai. Mackenzie, kamu membuatku muak. Eric. Tidakkah kamu melihatnya? Tuan Morton tidak ingin berbicara padamu. Ini jelas adalah kesalahanmu. Kamu jelas merasa sangat menyesal, namun tetap menyalahkan Tuan Morton. Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Kenapa Tuan Morton harus membuktikan apapun padamu? Kamu terlalu berlebihan. Dan sangat menyedihkan. Kamu. Nona Garrett, situasinya memburuk. Saat Justin menjadi kepala teknisi, perangkat lunak yang perusahaan jual, penuh dengan banyak masalah besar. Semuanya sudah mengalami kegagalan, dan mitra kita menuntut kita, meminta ganti rugi sangat besar. Bank juga sudah memutus kredit. Kamu sendiri yang memancingnya. Rasakan itu. Grup Garrett sudah hancur. Justin. Ini semua salahmu.
Ini semua karena dirimu. Aku memecat idolaku sendiri, si bintang malam abadi, bahkan menghancurkan pernikahanku dengannya. Kamu pikir bisa melarikan diri? Aku akan membunuhmu. Makan sih, cukup. Kamu berani memukulku? Aku sudah cukup bersabar menghadapimu. Kamu tidak mengerti soal teknologi, tidak mengerti soal manajemen. Kamu bodoh seperti babi, temperamenmu sangat buruk, dan kamu bertingkah seperti psikopat. Jika kamu tidak kaya, tidak ada yang mau bersamamu. Diam. Apa aku salah? Apa ini benar-benar salahku? Jelas kamu hanya peduli uang dan status. Kamu meremehkan Eric, menganggapnya hanya pesuruh kantor yang tidak selevel denganmu. Bahkan tanpa aku pun, kamu pasti akan mencari alasan untuk memecatnya dan membatalkan pertunangan itu. Kamu berbohong. Kamu. Aku berbohong? Jika dia bukan bintang malam abadi, apa kamu akan menyesal? Tidak. Kamu hanya akan merasa bangga karena telah memecat pecundang yang tidak selevel denganmu. Kamu, lepaskan. Lepaskan. Mackenzie, dulu aku bergantung uang padamu, jadi aku bersabar dan memanjakanmu. Tapi karena kita sudah berakhir, kamu tidak ada artinya bagiku. Jika kamu berani memukul lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Justin, kamu pikir benar-benar bisa kabur? Siapa saja? Tahan dia. Mackenzie, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menjebakku untuk memecat Eric. Kamu membuat grup Garrett bangkrut. Aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Mackenzie, jangan melakukan hal yang gegabah. Jangan bertindak sembarangan. Lepaskan aku. Kamu benar. Aku memang gila. Karena kamu berada di tanganku. Bersiap untuk nasib lebih buruk daripada mati. Nona Garrett, aku salah. Tidak, Nona Garrett. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Aku mengetahui kalau aku salah. Seret dia keluar. Nona Garrett, aku akan memohon Eric untuk kembali. Aku mengetahui kalau aku salah. Nona Garrett, aku. Begini, Nona Garrett, Grup Starlight sudah mengakuisisi penuh Grup Garrett. Terima kasih atas dedikasimu, Ketua Garrett, selama bertahun-tahun ini. Mengenai dedikasi kepada Grup Garrett, kamu melakukannya sebanyak aku juga. Tetap saja, terima kasih atas bantuanmu. Itu membuat Grup Garrett bisa selamat. Kamu terlalu baik. Eric. Tuan Morton. Tentang kamu dan Mackenzie. Ketua Garrett, biarkan masa lalu tetap berlalu. Eric, aku sudah menghukum Justin. Apa pertunangan kita? Bisa tetap dilanjutkan? Mackenzie, hargai dirimu sendiri. Eric, aku benar-benar mengaku salah. Aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan manja lagi. Sudah selesai, ayo kita pergi. Eric. Aku menghabiskan waktu 5 tahun untuk mencoba meluluhkan hatinya. Akhirnya, dia mau menetap di Garrett Group dan bertunangan denganmu. Siapa yang akan menyangka keluarga kita tidak ditakdirkan untuk hidup sekaya ini? Ayah, aku salah.